Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Harmoni Injil dalam renungan dan doa pagi harian Kristen. Sobat Harmoni Injil yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, bahkan penuh dengan kerinduan untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan bersama dengan Harmoni Injil. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, dan kemasyuran hanya bagimu ya Tuhan. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, Kau nyatakan, Kau limpahkan bagi kami. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Sungguh kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Bapa, sahabat, guru, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami menikmati kasih kemurahan-Mu. Engkau mengantarkan dan menibakan kami di pagi hari yang indah ini. Kami begitu bersyukur. Dan saat ini Tuhan, Engkau berikan kami kerinduan, hati yang haus untuk boleh sama-sama berdoa bersama, menikmati renungan bersama. Kami siap, jadikan kami jadi tanah yang subur, bejana yang siap untuk boleh diisi kebenaran firman Tuhan, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sobat Harmoni Injil yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, renungan yang menguatkan ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika dalam suasana hati yang penat, dengan tema pandang saja Yesus karena Dia maha sanggup. Pandang saja Yesus karena Dia maha sanggup. Kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28, demikian kebenaran firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kami bacakan kembali. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Sobat Harmoni Injil yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup sebagai orang yang percaya bukanlah pekerjaan yang ringan. Di sana butuh ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Iman yang harus berakar, bukan hanya berakar, tapi kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan. Di saat badai itu datang, di saat tantang itu menghadang kita, di saat ujian-ujian itu datang menimpa hidup kita. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup di dunia ini, kita tidak pernah luput dari apa yang dinamakan masalah. Kita akan berdampingan dengan masalah setiap hari. Ada saja masalah. Biasanya orang-orang dunia, kita berkata masalah kecil, masalah besar. Setiap hari itu akan ada berdampingan dalam hidup kita, bersama dengan kita. Tokoh-tokoh besar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, juga mengalami banyak tantangan, ujian dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh Yusuf, bahkan juga Yosua. Yusuf dan Yosua, sebelum janji Tuhan benar-benar nyata dalam hidup mereka, Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Yosua demikian juga dengan dia. Sebelum berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia harus melewati rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk mulai menghadang dia. Sobat terkasih Harmoni Injil, saat pagi hari yang indah ini, kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan juga, yang anaknya sedang kerasukan setan. Ibu ini, wanita Kanaan ini berhasil mengetuk pintu hati Yesus
dan beroleh belas kasihan darinya. Sehingga apa? Sehingga anaknya diselamatkan. Untuk menjangkau Yesus, ibu ini harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Namun, tidak membuatnya putus asa, tidak membuatnya menyerah begitu saja. Dia terus berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 22 berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sobat Harmoni Injil yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus merasa terganggu dengan itu, dengan teriakan wanita Kanaan ini. Bahkan berniat untuk boleh mengusirnya. Sebenarnya di sini Bapak Ibu Saudara, wanita Kanaan ini bisa saja punya alasan untuk kecewa, untuk undur diri. Apalagi mendengar perkataan kasar Yesus kepadanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing dalam ayat 26. Tapi dia tidak peduli. Luar biasa imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh Bapak Ibu Saudara dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat itu. Sobat terkasih, dia percaya dengan iman bahwa Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan karena ketekunan wanita Kanaan ini, ia beroleh jawaban. Dalam ayat 28 berkata, Bapak Ibu Saudara, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bagaimana dengan kita? Ketika pergumulan, beban berat itu datang menghadang hidup kita, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana respon kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah menjadi renggang, ada jarak, atau bagaimana? Kita jawab dalam hati kita. Atau bila perlu, ya kita akui sekarang di pagi hari yang indah ini. Atau kapanpun Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini, jawab, akui, berterus terang di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau kepada Allah? Hubungan kita, ada jarakkah? Atau membuat kita melupakan Tuhankah? Atau membuat kita bahkan menghujat Allah? Bagaimana? Mari seperti wanita Kanaan ini berhikmat. Dia hiraukan apapun yang menjadi penghalang, yang menghadang langkah dia untuk boleh datang berseru kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bagaimanapun ujian itu datang Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan terus. Hari ini, 1 minggu ke depan, terus setia tekun. Bahkan ketika 3 bulan doamu belum dijawab, setengah tahun, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan seumur hidupmu. Tapi yakinlah, keturunan kita, anak-anakmu, hai ibu bapa, hei engkau saudara, keluargamu kelak akan menikmati hasil daripada doa-doa pengharapan dan kerinduanmu yang penuh dengan iman percaya itu, yang tidak bisa digoncangkan, yang tidak bergeser itu. Yakinlah. Apa sekarang yang menjadi permasalahan, hai ibu? Apa yang menjadi permasalahan, hei bapak? Apa pergumulanmu hari ini? Hei engkau seorang anak pemuda atau remaja. Apa hari ini yang menjadi pergumulanmu? Beban berat yang datang menghampiri hidupmu. Keluargamu kah itu? Engkau belum mendapatkan pekerjaan kah? Atau engkau mengalami sakit penyakit kah? Ekonomi yang menghimpitmu begitu saja. Tidak ada kemajuan bisnis kah? Atau keluarga broken home? Bagaimana? Apa? Adukan kepada Tuhan. Bercerita kepada Allah. Dia Bapa, dia sahabat. Bayangkan bagaimana Bapa.
Kata firman Tuhan, Bapa yang jahat saja tahu mengasihi, memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi Yesus, hal yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana bukti kasihnya kepada kita. Dia telah mengambil kita dari lumpur dosa, Bapak Ibu Saudara. Dia telah mengangkat kita. Kita yang kotor, kita yang najis, berharga di mata Tuhan. Bercerita kepada Allah. Mungkin engkau merasa atau berkata, aku tidak pintar berdoa. Bukan karena kata-kata yang bagus, kata-kata yang kau rangkai demikian seperti orang-orang yang pintar merangkai. Penulis lagu misalnya, penulis puisi, pencipta puisi, yang dirangkai demikian bagusnya, dengan kalimat-kalimat yang menarik perhatian. Bukan demikian. Tapi hatimu yang tulus, hatimu yang rindu, yang benar-benar datang kepada Tuhan, menyentuh hati Tuhan, sehingga surga terbuka untuk boleh menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Yakinlah, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan seketika kita pun tidak mengatakannya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tapi kita sebagai anak, mari kita sampaikan kepadanya apa yang menjadi kerinduan, pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup memulihkan engkau asal engkau tidak menyerah. Seperti wanita Kanaan tadi. Ya, banyak saja alasan untuk boleh kita kecewa, untuk kita boleh undur. Tapi kita harus pandang Tuhan. Kita harus pandang Dia. Karena apa? Dia maha sanggup. Kita harus berkata, tidak apa-apa aku menunggu lama. Tidak apa-apa permasalahan itu terus datang. Yang ku tahu Yesus berjalan bersamaku setiap waktu. Yang ku tahu aku punya Tuhan, aku punya Bapa yang lebih besar dari apa yang ku alami saat ini. Dan yakini dan percayalah, ketika waktu kehendaknya Tuhan akan tiba, kau akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, karena kau telah menikmati, telah melihat karya tangan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau berikan kami waktu, kesempatan yang begitu baik untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini, atau kapanpun Bapak Ibu Saudara kami mendengarkan renungan ini. Kami percaya ya Tuhan, saat badai hidup datang, menerpa, ujian, tantangan demi tantangan, kepahitan datang menghadang hidup kami. Kami mau seperti wanita Kanaan ini, yang tidak undur, yang tidak kecewa, tetap mau menghampiri Engkau sehingga menerima apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rindukan. Demikian juga kami. Kami akan menerimanya ketika dari antara Bapak Ibu Saudara kau membutuhkan pekerjaan, kau akan memberikannya. Ketika keluarga lepas keluarga belum memiliki keturunan, Tuhan akan jamah buah kandungan mereka. Ketika keluarga lepas keluarga, ekonomi mereka terhimpit, kami percaya Tuhan akan berkati pekerjaan tangan mereka, usaha mereka. Dengan waktu kehendaknya Tuhan itu akan nyata, dan mereka akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut ambil bagian dalam semuanya itu. Jauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan malapetaka. Kami percaya Tuhan menjadi perisai, Tuhan pelindung, Tuhan yang menjadi tempat kami bersandar mengadu. Dan ingatkan Bapak Ibu Saudara tetap datang kepadamu, bercerita kepada Tuhan, berdoa kepada Allah. Kami percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang telah mendengarkan renungan ini,
takkan pernah kecewa, takkan pernah berputus asa. Tapi kami semuanya dengan iman dan percaya akan menantikan jawaban. Akan terus percaya bahwa Yesus Maha Sanggup, berkuasa melakukan segala sesuatu. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan rancangkan, yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang tekun dan setia yang boleh datang berseru kepadamu. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus, jika Sobat Harmoni Injil terberkati dengan renungan kami, mari jangan lupa langganan dengan tekan tombol subscribe